semuanya? Ayo kita fokus ya, jangan ada main game atau apa. Sekarang kita akan mulai press conference. Terima kasih teman-teman pers sudah hadir di gedung Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kita akan menuju ke press conference delegasi Indonesia menuju Busan International Film Festival 2023. Tepuk tangan dong. Kayaknya mau daftar CPNS ya. Tahun ini secara khusus Busan International Film Festival 2023 ada fokus khusus untuk perfilman Indonesia yang akan berlangsung tanggal 4 hingga 13 Oktober 2023 bertajuk Renaissance of Indonesian Cinema. Di program ini akan ditayangkan film-film panjang, pendek dan serial, baik yang terbaru maupun sudah rilis sebelumnya. Dan keberlangsungan di Busan nanti didukung sepenuhnya oleh Direktorat Perfilman Musik dan Media dengan memberikan fasilitasi. Akan ada ratusan orang datang ke Busan tahun ini untuk film Indonesia, dan kemudian juga diharapkan sebagai kehadiran film Indonesia diharapkan bisa memperkenalkan lebih jauh sekaligus bisa menjadi jendela bagi penonton internasional tentang kebudayaan Indonesia dan menjadi ajang sineas untuk bisa bergaul dan berjejaring dengan komunitas film global. Ada dua film Indonesia tahun ini di Busan yang masuk kompetisi. Satu film panjang yaitu 24 jam bersama Gaspar yang akan rilis perdana juga di Busan International Film Festival, dan satu film pendek The Road to School dari Ray Michelson yang juga akan berkompetisi di Wide Angle yaitu kompetisi film pendek. Selain itu akan ada beberapa film yang akan ditayangkan di Renaissance of Indonesian Cinema, termasuk pemutaran perdana untuk serial Gadis Kretek yang disutradarai oleh Iva Ispansyah dan Kakak Andini. Kemudian ada pemutaran juga film pendek Basri dan Salma in the Never Ending Comedy dari Kosi Rizal, Dancing Colors dari Reza Mariansyah, Laut Memanggilku dari Tumpal Tampu Bola, Fania on Lima Street dari Bayu Prihantoro Filmon, Where the Wild Frankie Manis Grow dari Mirarta Bas Diwakara, Perempuan Tanah Jahanam dari Joko Anwar, Posesif dari Edwin, Ziarah dari BW Purbanegara, dan What They Don't Talk About When They Talk About Love dari Poli Surya. Selain itu juga akan ada pemutaran perdana di Busan International Film Festival tahun 2023 yaitu Ali Nopan dari Siddhartha Tata dan Sarah dari Ismail Basket. Kemudian juga ada Woman from Proto Island dari Jeremy Esnyaman. Dana Indonesianya diimplementasikan ke program Merdeka Belajar episode ke-18 adalah salah satu kebijakan yang terkait dengan kebudayaan dalam bidang perfilman, dan ini merupakan salah satu kebijakan strategis dari Kemendikbudristek. Kemudian juga akan ada dua proyek film yang kemudian akan hadir di Asian Project Market di Busan, yaitu Tarkam dari Teddy Surya Atmaja dan Watch It Burn dari Makbul Mubarak. Kemudian ada platform, ada 13 orang, dan partisipan dari Asian Film Academy yaitu ada satu yaitu Kosi Rizal yang juga sutradara Basri dan Salma dan Never Ending Comedy, dan akan ada 4 IP yang terlibat di Busan Story Market. Tanpa panjang lebar, kita akan membahas seperti apa sih hubungan, kemudian harapan dan kegiatan apa saja yang ada di Busan International Film Festival terkait program Renaissance of Indonesian Cinema. Untuk itu, saya persilakan untuk maju ke depan dan duduk di tempat yang sudah disediakan masing-masing. Yang pertama kita panggilkan pemeran film 24 jam bersama Gaspar sekaligus Ketua Komite FFI 2021 hingga 2023 Reza Rahadian. Mungkin teman-teman sudah lihat trailernya ya, sudah diputar juga 24 jam bersama Gaspar. Ini adalah salah satu film yang masuk di kompetisi utama di Busan International Film Festival. Jadi suatu penghargaan juga dan apresiasi buat 24 jam bersama Gaspar karena jarang sekali sebenarnya film panjang Indonesia seperti ini.
Selanjutnya, produser dari 24 Jam Bersama Gaspar, Yulia Kevina Bara. Pakai musik dong. Selanjutnya, pemeran film 24 Jam Bersama Gaspar, Laura Basuki. Bawa senapan ya? Di trailer kan pakai banget soal bawa senapan. Selanjutnya, pemeran serial Gadis Kretek dan juga Perempuan Tanah Jahanam, Aryo Bayu. Salah satu dari sutradara serial Gadis Kretek, Kamila Andini. Sutradara What They Don't Talk About When They Talk About Love, Mouly Surya. Dan yang terakhir, staf khusus Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan. Bisa kita dulu. Oke, saya aja, bisa kita lihat. Nah, jangan dulu. Pertanyaan untuk Pak Alex sebentar dulu deh. Ini santai aja teman-teman ya. Kalau ada Alex jadi kabur banget. Waduh, mau ganti baju dulu? Setelah ini, apakah hasil jeripaya Pak Alex setelah kita kemarin sempat kebusan, kemudian kebusan ke Cannes, kemudian kita berjejaring segitu banyak pasti Cannes, dan kemudian muncullah program ini Renaissance of Indonesian Cinema, apakah ini juga salah satu buah dari networking yang sudah dilakukan termasuk di Cannes bertahun-tahun sebelumnya juga, sehingga ada program ini atau bagaimana? Iya, tentunya ini hasil dari ini ya, kerjasama antara produser, film, antara festival yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Posisinya Kementerian Indonesia, posisi pemerintah pusat adalah memfasilitasi pertemuan-pertemuan yang terjadi, mendorong kerjasama tentunya antar stakeholder di bidang perfilman, dan tentu hasil ini itu kita punya program bersama-sama yang diinisiasi oleh Pusat International Film Festival, mengusung program khusus sebenarnya Renaissance of Indonesian Cinema, juga atas dasar komunikasi antara para programmer Pusat International Film Festival yang memang sebenarnya punya keinginan untuk membuat special section yang dikomunikasikan dengan teman-teman programmer dan para pembuat film di Indonesia. Komunikasi ini yang kita fasilitasi sebenarnya. Yang apakah ini hasil dari kerjasama tersebut, tentunya dilakukan oleh siapa? Tentunya oleh teman-teman stakeholder perfilman. Mungkin kita agak basic sedikit gitu ya. Mungkin teman-teman nggak tahu Busan itu seberapa penting sih landscape festival internasional. Saat ini Busan adalah festival film internasional terbesar di Asia, dengan market terbesar di Asia. Sudah jauh melewati, kalau 20 tahun lalu mungkin masih ada SDIFF gitu di
namanya sekarang Busan pertama terbesar di Asia, kedua atau ketiga terbesar di dunia setelah Cannes dan Berlin. Kenapa dia penting? Karena posisinya Busan Film Festival selalu jadi poin melangkah yang signifikan untuk para pembuat film, dan terutama para pembuat film dari Asia. Begitu sudah step in di Busan, biasanya kebuka tuh semua pintu lain internasional. Kamera Dini, Iva, Molly, Joseph Manginun, Edwin, mungkin hampir semua yang angkatan ini mulainya dari Busan. Ketika tetap itu di Busan memberikan ruang kepada mereka, tiba-tiba semua pintu internasional lain terbuka. Segitu pentingnya kenapa kita punya kerjasama yang strategis dengan Busan, karena kemudian ini bisa jadi pathway yang mendorong para pembuat film Indonesia, bukan cuma produser, bukan cuma sutradara, tapi juga para penulis skenario, aktor dan aktris, dan banyak pekerja teknis lainnya, sinematografer dan sebagainya yang kemudian menjadi step in. Kita punya banyak kerjasama internasional, baik di peningkatan kapasitas maupun pembuatan karya-karya baru. Terus apa dukungan pemerintah dalam rangka untuk menghadiri si Renaissance Indonesian Cinema? Posisinya pemerintah, posisi yang ada di Budristek sekali lagi facilitating, tentunya punya tugas besar. Kalau dari undang-undang kemajuan kebudayaan, dari undang-undang dasar, dari undang-undang film, tentunya pemerintah punya tugas untuk mendorong diplomasi internasional Indonesia melalui film sebagai bagian dari kebudayaan, sebagai bagian dari kesenian, sebagai bagian dari industri yang bisa dilakukan sama pemerintah dan memfasilitasi tersebut. Tahun ini di BIF ada 17 film Indonesia yang akan diputar, mungkin pertama kali dalam sejarah Busan ada 17 film Indonesia yang diputar. Ada 2 proyek yang akan di-pitch di sana. Ada 13 film Indonesia di platform Busan, anak-anak muda yang lagi meningkatkan kapasitas dengan membuka networking segala macam. Ada di Asia Film Academy kita punya Kozi Rizal. Mungkin kalau teman-teman nge-trace ulang Asia Film Academy mungkin satu program workshop paling komprehensif di Asia. Dari angkatan pertama atau angkatan kedua kita nggak pernah kosong, selalu ada perwakilan Indonesia di situ. Dari zamannya Edwin pertama kali, Iva, segala macam. Ini sekarang Kozi Rizal yang masuk di Asia Film Academy. Kozi Rizal ini yang kemarin film pendeknya, mungkin film pendek pertama juga yang masuk dalam kompetisi. Tahun ini juga ada satu film pendek masuk kompetisi. Jadi kita ada 2 film yang masuk di kompetisi. Satu masuk di GSOC, Kim GSOC Award program. Kim GSOC Award program itu apa ya? Program yang dibuat award yang dibuat untuk orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk sinema. Yang kedua kita masuk yang film pendeknya, kita masuk di Sonjay Award. Sonjay Award itu buat yang fresh perspektif dan segala macam. Kita udah punya pengalaman beberapa kali sebenarnya Sonjay Award. Siapa dia pernah? Umpal atau Bolon pernah menang di Sonjay Award. Joseph Manginun pernah menang di Sonjay Award. Jadi ini kita punya sejarah yang baik gitu di Sonjay Award. Tapi di Kim GSOC ini pertama. Kedua. Jadi waktu itu pernah si Pak Mas Ismail Baspen, filmnya pernah masuk juga di Kim GSOC dibuat 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Oke, lama ternyata 5 tahun lalu. Lalu sekarang kita punya kesempatan lagi untuk masuk di Kim GSOC Award, salah satu award yang paling seksi lah di Busan. Oke, kita pindah dulu ke Molly. Mal, seberapa jauh lo mengingat Busan dan seberapa penting
Molly Surya. Seperti tadi bilang, aku film pertama di Busan tahun 2008. Sejauh ini akan jadi Busan ke-10 saya. Dan pentingnya ini, tapi tetap itu festival favorit sih. Festival favorit karena seperti tadi yang dijelaskan, ini tempat filmmaker Asia datang dan tempat filmmaker Asia dicari. Kalau kita ke festival, mungkin ada festival secara internasional di dunia, ada festival-festival lain yang lebih bergengsi, yang lebih besar gitu, seperti Cannes gitu. Cuma istilahnya kalau mau ketemu orang yang mau networking gitu ya, kalau di Cannes mereka semua sibuk. Cuma kalau di Busan mereka memang mencari kita karena mereka datang ke Busan untuk mencari film gitu bang, mencari bibit-bibit baru, mencari talent-talent baru dan talent-talent besar Asia juga, semuanya itu dari Busan. Apa rasanya film kedua kemudian diputar ulang lagi di Busan, tapi dalam program yang kemudian membicarakan Indonesian cinema? Jujur ini ya, udah jujur itu satu film. Satu itu film baru kalau itu film itu udah 10 tahun yang lalu di Indonesia gitu, dan udah lama banget nggak saya nonton lagi, dan jujur apa ya, agak kaget dan mungkin masih belum, saat ini sih belum kayak sadar gitu ya. Mungkin nanti harus nonton ulang sebelum ya. Cuma emang rasanya beda sih, dan jujur excited juga karena penonton 10 tahun yang lalu kan beda sama penonton sekarang, dan sebuah refleksi diri dan maksudnya bisa luar biasa, bisa punya kesempatan memutar ulang film yang udah 10 tahun umurnya di sebuah bioskop dan di sebuah festival film terbesar di Asia. Itu sangat bersyukur sih. Kita oper ke 24 jam bersama Gaspar dulu. Laura sama Reza dulu kali ya. Gimana rasanya masuk kompetisi utama? Ini salah satu hal yang langka ya, maksudnya film Indonesia masuk kompetisi utama besar. Setelah mendengar, film kalian masuk, jangan suruh-suruh Ya pasti senang ya, pasti senang. Dan tahun ini seperti yang tadi disampaikan bahwa Busan memberikan satu rekognisi yang luar biasa besar bagi film Indonesia, itu juga satu poin tersendiri, dan ikut berpartisipasi film 24 jam bersama Gaspar dalam salah satu kompetisi yang ada juga berita baik, mudah-mudahan bukan hanya bagi kami yang terlibat di dalamnya, tapi juga bagi dunia film Indonesia gitu. Tentu jawabannya adalah membahagiakan. Orang? Kalau aku sendiri ya pasti sama, senang banget karena memang awalnya waktu terima project ini tuh simple, karena aku pengen kerja sama Artino, kemudian bisa merasakan diproduksi sama Mbak Ebe, kerja bareng lagi dengan Reza gitu. Jadi ketika film ini mendapatkan apresiasi lebih, senang banget bisa merayakan film ini bersama-sama di Busan. Apa yang kalian akan rencanakan ketika kalian sampai di Busan? Selain ini ya, selain menghadiri pemutaran film, udah ada planning kah? Akan ngapain? Apa ya lo? Makan-makan lagi. Makan juga ya. Ya terkait film dong. Ya pastinya melihat reaksi penonton itu pasti gitu kan, karena kita kan ada berbagai macam sesi, ada Q&A, ada putar, ada premier dan lain-lain. Jadi melihat bagaimana responnya, kita bisa ngobrol sama penontonnya. Lebih-lebih tentu barangkali bagi kita semua, saya delegasi yang akan berangkat, kita cukup banyak, 128 orang yang akan berangkat, filmmaker sebagian besar tentunya. Itu juga mudah-mudahan membuka network seperti yang dibilang oleh tadi gitu, itu kesempatannya juga untuk bisa ketemu orang, bisa menjalin network yang baru dan lain-lain. Orang? Udah ada? Iya, aku selalu excited sih tiap kali bisa datang ke festival internasional karena bisa mendengar perspektif baru lagi dari para pecinta film di Busan nantinya. Terus kalau bisa juga pengen menyempatkan waktu untuk nonton film-film Indonesia yang akan diputar di sana. Salah satunya dari Strategik juga pengen nonton. Kita
Nah ke gue ini kan kayak mudik ya sebenarnya keputusan